وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Sebelumnya mari kita ya masing-masing bertakbir atau takbir ya paling tidak 3 kali lah ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi bersabda tentang takbir, kalau yang tidak tahu ya, kata beliau ma ahalla mahillul qattu illa busyra ya. Kemudian beliau mengatakan wala kabbara mukabbiru qattu illa busyra. Tidaklah orang yang bertahlil kecuali dapat balasan. Demikian juga orang yang bertakbir kecuali dia mendapatkan balasan. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah balasannya itu jannah? Nah, iya. Jadi orang bertakbir di 10 awal Dzulhijjah, balasannya apa? Surga. Gak main-main. Cuman kan ini hilang di sisi kita kaum muslimin. Kita takbirnya malam takbiran doang, ya kan? Nanti jadi kalau santai, takbir aja, surga lu balasannya, ya kan? Ringan lagi di mulut. Yang kedua, kita beramal soleh nih di 10 awal pertama Dzulhijjah dengan belajar akidah. Kata Syekh Fauzan hafizahullah, ilmu yang paling besar sebelum ilmu-ilmu yang lain adalah at-tauhid. Barang siapa yang mempelajarinya, maka dia mendapat hadiah yang besar dan dikerjakan di hari-hari yang istimewa, lebih besar lagi hadiah. Insyaallah. Jadi kenapa kita membahas tauhid terus? Karena luar biasa. Yang kedua, kita lakukan di 10 awal Dzulhijjah. Masya Allah. Ya, semoga janji Allah itu kita dapat ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk teman-teman kitab yang baru yang merupakan juga susulan kitab setelahnya. Kita sudah membahas Al-Bidayah fil Ilmil Aqidah. Ya, kita akan masuk dasar-dasar akidah yang ditulis oleh Lasnah sebetulnya ya, Lasnah Daimah. Setiap orang yang ke Saudi Arabia akan dikasih kitab ini. Cuman suka dibuang oleh orang Indonesia karena Wahabi. Masa setiap itu dikasih kitab ini yang namanya Usulul Aqidah. Usulul Aqidah. Jadi bacanya apa? Usulul Aqidah. Ini usulu di situ harus dhammah. Seperti kitabullahi. Kitabu Allahi, jadi kitabullahi. Rasulullahi, ya kan? Rasul lu Allahi. Ini juga usulu al-aqidati. Jadi bacanya usulul aqidati atau usul aqidah. Baik, kita baca, silakan dari sebelah kanan dulu Bang Nabi. Usulul Aqidati. Langsung halaman ketiga ya. Halaman ketiga. Dasar-dasar. Halaman ketiga. Dasar-dasar ya. Ya, itu kita bahas. Usulul Aqidah. Dasar-dasar akidah Islam. Tauhid dan macam-macamnya. Tauhid artinya mengesahkan Allah dalam semua bentuk ibadah yang khusus dan wajib baginya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Quran surat Az-Zariyat 56. Baik, barakallahu. Ya, sedikit-sedikit dulu nanti disambung. Baik, kita akan masuk ke dasar-dasar akidah Islam. Sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu al-aqidah
bermakna ikatan yang kuat. Ya, jadi akidah maksudnya adalah ikatan yang kuat. Al-akidah atau akidah itu berasal dari kata akdun atau akad, ikatan. Makanya kita ada akad nikah. Akad ikatan yang Oh, kuat. ikatan. Nah, jadi kata akad itu ikatan. Jadi akidah itu ikatan yang kuat yang menancap pada diri seseorang, pada hati seseorang. Bisa ikatan itu berbentuk yang baik maupun yang buruk. Jadi akidah ada akidah yang baik, ada akidah yang Rusak. buruk, yang rusak. Nanti pernah kan meyakini kalau duduk di atas bantal nanti Bisulan. nah, itu akidah yang buruk. Betul nggak? Kalau rumah datang kupu-kupu ada tamu, itu akidah kan diyakini, menancap kuat di hati. Ya kan? Orang meninggal itu arwahnya masih ada di rumah atau mengunjungi rumah 1, 7, 40, 100, 1000 ada nggak? Masih kan? Itu akidah itu. Nah, ada juga akidah yang sahih yaitu akidah Islam. Isinya akidah Islam adalah tauhid. Jadi akidah Islam itu isi tauhid. Tauhid berasal dari kata wahid, satu. Ya, jadi tauhid itu satu. Apa ini satu maksudnya? Yang disembah cuma satu. Gitu. Dan itu yang paling besar di antara tauhid-tauhid yang kita pelajari, yang paling besar adalah tauhid peribadatan. Ya. Yaitu tauhid artinya menjadikan Allah satu dalam hal peribadatan yang khusus dan wajib bagi Allah. Ya. Jadi ibadah itu milik siapa ibadah itu? Allah. Jadi ibadah itu khusus milik Allah, nggak boleh dikasih ke siapa, nggak boleh. Dan jangan antum menganggap ibadah itu harus sholat, puasa, zakat, apalagi haji. Bukan. Ibadah itu apa saja yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Gampangnya bagi kita, sebagaimana hadis, ibadah itu pasti yang Allah wajibkan. Catat nih oleh kalian nih, di kepala kayak di mana catat. Ibadah itu adalah yang pasti Allah wajibkan, pasti. Atau yang Allah haramkan. Berarti bisa perintah maupun larangan. Allah larang kita riba. Berarti meninggalkannya ibadah bukan? Iya. Itu mendatangi, Assalamualaikum Bang Nafi. Ya, iya, kok tahu nama saya? Gampang nama antum, Bang. Ini ada tawaran nih, pinjaman lunak sekali. Gitu. 50 juta, bunganya cuma 0,0005%, kecil sekali. Itu lagi butuh duit ini. Bunganya 0,0005%, kecil bener, 5 per 1000. Kalau kita nggak punya akidah Islamiyah, diterima apa ditolak? Diterima. Apalagi iklan-iklan di YouTube. Oh, Iya kan? maaf. Handphonemu sudah berapa lama? Pinjol. 3 tahun. Sini, aku pinjam handphonemu. Wow, aku dapat 50 juta. Ya, curang. Kamu diem aja. Iya, aku pengen ganti handphone, nggak punya. Nih, aku punya nih. Pinjam aja di sini. La ilaha illallah. Coba lihat itu. Itu bukan babnya, bukan muamalah biasa itu. Babnya akidah itu. Kenapa? Karena meninggalkan yang dilarang. Jadi kita juga tidak boleh ibadah itu harus sholat, puasa. Itu bagian dari ibadah. Ada ibadah lain. Yang maksudnya definisi dari ibadah itu ada. Setiap yang diwajibkan oleh Allah adalah Ibadah. setiap yang dilarang oleh Allah adalah Ibadah. sama. Ibadah. Jadi yang diwajibkan adalah ibadah, yang dilarang adalah ibadah. Baru juga Allah mengatakan, lalu lihatlah hamba-hambaku, apakah mereka memiliki yang sunnah? Kalau ada, maka tambahkanlah yang sunnah itu kepada yang wajib sebagai penambal. Berarti yang sunnah juga masuk ibadah. Sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah, haji dan umroh sunnah, ibadah. Jadi setiap yang diwajibkan oleh Allah dan diharamkan pasti ibadah. Berikutnya baru yang sunnah juga ibadah. Udah gampang tuh jadi. Jadi setiap yang diwajibkan apa contohnya? Yang bukan sholat, yang antum tahu. Yang wajib oleh Allah tapi bukan sholat, bukan puasa, bukan zakat. Selain yang itu apa? Oh, birrul walidain. Tahu. Salah satunya berbakti sama orang tua. Apa lagi? Kita. Yang diwajibkan oleh Allah bukan sholat. Iya. Apa?
berbuat baik sama manusia. Iya, perbuatan baik pada manusia tanpa memandang agama. Terus apa lagi, Abang? Berbuat baik pada istri, Pak. Udah di cover sama dia perbuatan sama manusia. Bang Edi. Ini ada dikasih ginian Apa nih. Apa namanya? Sedekah. Menja. Jaisa Sohim. Bukan. Iya mirip. Mirip. Tapi apa? Kalau itu datang, Menjamu, Menjamu. Jamu. Sama tamu. tamu. Menjenguk orang sakit. Ya itu Wah. orang sakit. Banyak tuh, Bor. Itu semuanya ibadah. Sekarang itu kan yang diperintahkan, yang dilarang coba nanti apa? Yang dilarang oleh Allah. Yang merupakan ibadah pasti apa? Yang dilarang oleh Allah. Yang dilarang Allah, dilarang zina, dilarang Nah, khamar. misalnya ente ditawarin, Iya. Majina enggak? sama saya dah. Oh iya, murah nih. Terus saya cover dah pernikahannya. Oh. Gitu. Tapi kita pacaran dulu biar saya tahu-tahu ini dulu. Ditawarin misalnya sama cewek, Pacaran. mau jadi istri yang kedua, Hmm. ya kan? Tapi pacaran dulu ya, pacaran. Enggak deh. Kenapa? Itu zina. Iya coba. Apalagi yang dilarang oleh Allah? Minum khamar. Hah? Mabuk-mabuk. Mabuk, betul. Apalagi yang dilarang oleh Allah? Banyak. Contohnya Tidur. Riba, jangan riba. yang riba. Riba. Apalagi Makan babi. makan babi, Makan makan yang babi. haram. Yang Babi haram. haram. Babi Walaupun haram. misalnya makanan itu halal, Tapi boleh makan. tapi dari cara yang haram. Oh iya. Oh iya iya. Halal nasi uduk, Oh iya. kan halal nasi uduk. Iya. Tapi diambil dari nyolong, misalnya. Ya kan? Kan bisa kan? Misalnya ente beli nasi uduk nih sama dia, satu, gorengannya satu, tapi di bawahnya ada dua. Kan nyolong tuh, Nggak bercampur sengaja, kan? nggak sengaja di. Oh, Enggak. jadi Oh, Iya kan? nempel. Makan dua bilang satu. Kan sering kita makan dua bilang satu. sekolahan itu. Misalkan yang beli Di sekolahan pesan biasanya itu. satu, kasih tiga gimana? Oh, itu mah berbau, bukan menipu. Oh, itu ibadah bang. Ada tuh sedekah. Bisa ya? Apa dalilnya bahwasanya tauhid itu adalah perbuatan mengesahkan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk Ibadah pada beribadah. Nah, di sini didefinisikan menyembahku, walaupun kurang tepat. Karena nggak setiap perbuatan ibadah harus dalam bentuk menyembah. Yang betul adalah supaya mereka beribadah kepadaku. Karena kalau beribadah nggak mesti menyembah kan? Takut sama Allah, meninggalkan larangan, kan nggak mesti nyembah. Nah, dan ini karena yang menerjemahkan dari Indonesia supaya gampang dipahami. Kan orang Indonesia suka menyembah, maka diganti dengan kalimat menyembah. sembahyang. Iya, sembahyang. Akhirnya kita nganggap tuh yang namanya ibadah cuman yang sujud. Jadi kalau kita nggak sujud nggak disebut ibadah. Akhirnya mereka melakukan perbuatan ibadah yang bukan sesembahan dan dianggap nggak kafir, nggak syirik. Ya. Kemudian kenapa Allah katakan di situ bahwa jin dan manusia yang disuruh menyembah Allah? Siapa yang tahu? Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kenapa hanya jin dan manusia? Kenapa enggak hewan? Tumbuh-tumbuhan? Jin dan manusia itu pembangkang ya, punya akal ya. Dia punya akal dan hawa Hawa nafsu. Bedanya malaikat apa? Nggak punya hawa nafsu. Hawa nafsu. Malaikat enggak ada hawa nafsunya. Oh. Dia berakal. Berarti Tidak akal punya dan hawa hawa nafsu. nafsu dua. Makanya lah, terus aja malaikat mah baik, Zikirnya terus. Bang. zikir terus, nggak pernah nolak. Kalau kita Allah juga tahu kalau lagi capek. Ente puasa dong, Allah juga tahu kalau lagi capek. Sholat dong, Allah juga. Dan kita punya hawa nafsu, malaikat enggak. Ya, selalu mengerjakan apa perintah Allah. Makanya nanti yang dites itu dua makhluk, manusia dan jin. Lanjut. Dalil yang kedua. Masih? Ini masih. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun.
Quran surat An-Nisa 36. Ya, lihat, karena arti yang pertama lihat budun itu menyembah, akhirnya mau tidak mau ya penerjemah menerjemahkan kembali wa'budu di situ dengan Sembahlah. yang benar apa tadi? Ibadahilah. Ibadahilah. Jadi di atas itu Menyembah. tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Maka ayat yang di bawahnya juga wa'budullaha ibadahilah Allah. Dan jangan sekutukan dia dengan sesuatu. Berarti apa tuh? Ketika kita pengen korban. Ngeliat si Abang. Si Abang. Bajunya sama gue mirip. Gue itu kambingnya segitu. Kalahin biasa tuh gue aja lu. Menyembelih, ibadah bukan menyembelih. Kenapa menyembelih disebut ibadah? Karena perintah Allah. Iya, ada perintahnya. Apa perintahnya? Apa dari perintah menyembelih? Apa ini? Fasoli Fasoli li rabbika wanhar. maka sholatlah untuk Tuhanmu dan menyembelihlah. Ada perintahnya. Setiap yang perintah pasti hukumnya Wajib. wajib, kecuali ada dalil yang memalingkannya. Berarti menyembelih hukumnya wajib bagi yang Mampu. mampu. Yang nggak mampu nggak wajib, kayak haji. Ya, jadi Allah mengatakan ibadahilah Allah, jangan sekutukan dia dengan sesuatu apapun. Maksudnya ketika kamu menyembelih, jangan ada tujuannya kecuali Allah saja udah. Ketika kita sholat Idul Adha, jangan ada tujuan lain kecuali Allah aja udah. Itu namanya tauhid, al-ikhlas. Jadi kalau ente dan saya nih aneh, kita berlima bertujuh jalan-jalan gitu ya. Kemudian kita mau kemana? Tafakur alam. Oke. Tafakur alam aja. Kenapa mesti di posting? Tidak masalah tuh di posting. Kalau postingnya untuk mengabarkan keindahan alam, itu masih ditoleran. Masih. Tapi kalau ada gambar kita di situ, ada apa ini? Ini kayaknya pengen gua lagi di sini nih. Apalagi di puncak Himalaya, ada sesuatu. Padahal perkaranya mubah apa enggak? Mubah itu naik gunung, berenang, itu mubah aja nggak masalah. Tapi kalau kita masukkan itu ke dalamnya agar ada orang yang menilai, udah beda urusan. Itulah yang disebut dengan asyirku. Apa? Syirik. Kecil. Iya, syiriknya kecil tuh, pengen dilihat. Iya. Suduk bikin. Wah, matanya lagi cekicor. Tapi di selfie. Buat apa? Mata udah ngantuk di selfie, apa manfaatnya? Nanti orang komentar, wah ternyata tukang nasi uduk ikhwan ini luar biasa, ngantuk-ngantuk masih aja. Ya terang aja disengaja gimana? Iya kan? Jadi ternyata kehidupan kita ini erat kaitannya dengan tauhid. Makanya yang nggak penting-penting kita nggak usah upload, nggak perlu. Dan nggak butuh dengan apa ini? Like. Jempol. Kecuali kalian dagang itu emang menarik beli buat rating ya. selama tidak berlebihan, nggak boleh dusta. Wah ini nomor satu nih, nomor satu Paling bagus. paling bagus. Padahal ada yang nomor di atas ada lagi. Baru kita bilang ini termasuk yang paling bagus. Ngomongnya begitu, Termasuk. termasuk yang paling Maksimal. bagus. Gitu. Jadi yang satu-satu yang paling bagus di dunia dia. Wah, bulu. Lanjut nanti. Dasar-dasar akidah Islam. Ya, bawahnya tauhid Tauhid. terdiri dari Oh, yang pertama, tauhid terdiri Tauhid. dari tauhid terdiri dari 3 macam. 3 macam. Yang pertama, yang mana? Yang mana ya baca? Iya. Habis tadi aja, habis tadi nabi. Ini saya tadi nih, ini macam. Randi nih. Tauhid terdiri Oh, dari yang ini. Ya. Tauhid terdiri dari 3 macam. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Apa sih tauhid itu nanti? Apa tauhid? Arti tauhid tadi udah kita bahas. Tauhid Tauhid. adalah Tauhid itu dari kata wahida, satu. Artinya menjadikan Allah Allah Satu-satunya. sebagai satu-satunya satu-satunya sebagai sesembahan. sesembahan. Bisa ya?
Ingat tuh, kalau ditanya sama Aisyah gimana? Pak, apa sih tauhid, Pak? Gitu. Ya, menjadikan Allah sebagai satu-satunya. Baik, lanjut. Nah, tauhid dibagi 3 nih. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, uluhiyah. Baik, kita bahas satu persatu ya. Lanjut. Yang pertama, tauhid rububiyah, yaitu mengimani keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta dan pengatur alam raya. Dialah pemberi rezeki yang menghidupkan, yang mematikan, dan yang menguasai langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas samai wal ardi la ilaha illa huwa. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepada kamu dari langit dan dari bumi? Tidak ada Allah, Tidak ada ilah. tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia. Quran surat Fatir. Fatir. Ya. Baik, barakallahu fiik. Jadi setelah kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kita mentauhidkan ya, menjadikan Dia sebagai tempat kita beribadah. Ya, maka para ulama menetapkan adanya 3 tauhid terhadap Allah. Apa saja tauhidnya? Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kalau antum nggak hafal ini nggak masalah. Wah, saya nggak hafal nih. Ya, saya nggak, tapi saya tahu bahwa Allah itu harus kita berikan namanya, sifatnya, dan Allah lah pencipta alam semesta. Dan saya beribadah hanya kepada, udah cukup. Makanya orang Harokah dulu mentahdir kita. Dan salafi itu berbuat bid'ah dalam agama. Membagi tauhid menjadi 3. Mana dalilnya? Gak ada, memang betul. Ya, gak ada dalilnya. Nabi nggak pernah mengatakan, wahai sahabatku, oh Allah harus kita tauhidkan. Tauhid dibagi 3. Gak ada di zaman beliau, gak ada. Ini hanyalah istiqrarnya para ulama. Cara ulama untuk menjelaskan bahwa Allah itu harus diibadahi. Dan di sisi manusia tuh terhadap Allah ada 3 kewajiban gitu, yaitu rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Jadi antum nggak tahu nggak masalah gitu, bisa dimahami. Ya, tapi kalau antum seorang ayah, anak nanya belajar tauhid, ya mau nggak mau dia apa ini tauhid ini ini. Tapi nggak hafal ya nggak apa-apa. Kenapa demikian? Karena yang diinginkan oleh tauhid adalah pertama mengimani bahwa satu-satunya zat yang menciptakan hanya Allah, yang mengatur alam semesta hanya Allah, yang memberikan rezeki hanya Allah, yang menghidupkan dan mematikan hanya Allah, yang menguasai langit dan bumi hanya. Allah. Kalau antum dan saya yakin gini, kenapa kita takut dengan segala bentuk selain Allah? Ada pohon angker takut, ada laut takut, ada gunung takut, ada bunyi kresek-kresek takut. Kita ini kenapa gitu kan mesti takut? Mesti kenapa lewat tempat angker mesti numpang anak Marapi mau lewat misalnya? Mesti lampu apa? Klik. Klakson, lemparin susu. Kenapa? Ada apa sih sebetulnya? Kan kita yakin tuh Allah memiliki rububiyah, dekat Arab, yang menguasai, yang menciptakan, yang memelihara, yang mengatur. Dan ternyata kalau kita bongkar ini, ternyata yang menetapkan ada penunggu A, penunggu B, penunggu C, penunggu dan lain-lain bukan Islam. Sekte dalam Islam, sekte Sufi. Dan Sufi adalah gabungan dari semua agama. Makanya oleh ustaz-ustaz kita disebut Sufi, sumpah pikirannya. Sumpah. Karena pikirannya dimasukkan apa aja. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada paganisme, ada Islam, ada. Lihat orang Sufi. Orang Sufi itu kalau ada kuburan itu luar biasa sukanya. Dia apain sama dia? Dimuliain, diagungkan. Karena kata dia, penghuni kubur ini bisa langsung ke Allah menyampaikan hajat-hajat yang hidup. Coba lihat. Akidah bukan itu. Akidah, makanya mereka menyembah kubur. Tapi sholat juga. Sholat, puasa, zakat. Betul nggak orang Sufi?
Iya, Abah Anom coba lihat. Pemimpin Pondok Suralaya. Jadi guru besar kaum muslimin di Indonesia kan. Tapi kan musyrik. Banom. Musyrik dia. Dia melakukan penyembahan kepada orang-orang soleh. Ada fotonya tuh di Suralaya. Kita pernah ke Suralaya. Bah Anom. Abah Anom. Udah wafat tuh dia. Di zaman Pak Harto dulu sering jadi penasihatnya beliau. Sufi, kental sufinya. Tapi orang kita nganggapnya wah di pondok pesantren malah sufi sih, kan nggak buat akidah, ya. Makanya siapa saja yang belajar sama Abah Hanum akan begitu. Lihat KDM melakukan prosesi ritual kepada Nyi Roh Kidul. Karena gurunya Abah Hanum begitu. Oh gurunya sih. Iya gurunya banyak orang-orang kita nih tokoh-tokoh di Indonesia gurunya Abah Hanum banyak. Pak Harto termasuk gurunya dulu. Jadi ukuran kita gimana nih? Orang ini nih, dia nyembah siapa? Oh saya nyembah Allah. Yang lain disembah nggak? Enggak. Saya cuman kalau malam Jumat saya ngasih sesuatu supaya nggak ada mudarat. Syirik namanya. Apa namanya kalau bukan syirik? Betul apa enggak? Iya kan? Jadi yang menghidupkan siapa? Allah. Yang mematikan Allah. Jadi kata antum misalnya sama kita nih, gara-gara lu sih Pi, lu ngasih makan temen gue jadi mati. Boleh apa ngomong gitu? Nggak boleh. Siapa yang mematikan? Kamu lihat, kita diajarin supaya kalau udah mati ucapin apa? Iya jangan gara-gara lu sih, lu ngasih makan kopi nih, mati dia. Ini kalau kita didik keluarga kita ini, misalnya anggota keluarga kita ada yang sakaratul maut, terus dia bang sadar dari abah pengen kopi, bentar mah, bikin kopi, terus dia minum, mati. Wah keluarganya nyalain. Lu sih lo ngasih bapak kopi tahuan dia darah tinggi. Jawabnya apa ente? Qadarullah. Qadarullahu masyafa'ah. Selesai itu. Ente lagi jalan, bagus motor udah kinclong udah di jalan. Buang. Ini kalau dipakai si Abem nih, malam dipakai dia nih motor gua nih. Kadang ada yang Tidak. Iya. Sering nggak begitu kita? Sial ya, anggap sial. Sering banget. ada yang sering kecelakaan kayaknya udah nggak benar itu harus jual hari gitu. Ada begitu atau wah gua tadi nginjek tai kucing. Oh, Bukan kucingnya, tai kucing diinjek. Jadi siap. Coba lihat itu, kan akidah tuh yang dibangun itu. Kecuali kalau Jadi yang menghidupkan, yang memberikan rezeki Allah. Jangan ente pahami memberikan rezeki itu kita dapat sesuatu nih, duit, gaji. Bukan, ente naik motor nih, dua kempes, ya kan? Rezeki bukan itu. Rezeki. buat Bagaimana memahaminya? Kan itu musibah. Tapi ente bilang tadi rezeki. Di mana rezekinya? Di mana? Pahala ya. Kalau ente bersabar pahala. Ya kan? Dek. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Qadarullah masyaallah. Turun pahala. Berkah tuh. Ngeluarin duit kan buat ngapain? Nambah dan lain-lain. Ternyata duitnya ente habis main game online. Dapat duit tuh. Allah gugurkan tuh duitnya. Rezeki apa enggak? Rezeki dompet kita isinya yang halal. Kan cuma orang anggapnya rezeki itu yang baik-baik. Dapat tambahan, dapat bonus. Dia nggak tahu kalau musibah yang menimpa dirinya rezeki. Ada harta haram atau sesuai hukum haram di tubuh orang itu. Mungkin semalam dia makan haka bento, ya kan? Di depan situ ada haka bento kan? Ada. Ya kan? Kita nggak tahu tuh. Mungkin dalamnya ada yang haram, kita nggak tahu. Kan cara Allah begitu. Jadi kalau kita mentauhidkan Dia, kita tahu nggak ada yang mematikan, yang mengatur alam semesta, yang memberikan rezeki kecuali Dia. Apa dalilnya? Surat Al-Fatir. Hal min khaliqin ghairullah. Adakah pencipta selain Allah? Yarzuqukum minas sama, yang bisa memberikan rezeki dari langit. Wal ard, berarti rezeki dari mana tuh? Dari langit dan dari langit apa contohnya? Hujan. Hujan. Jadi hujan yang baru nyuci udah hujan. Nggak boleh, itu rezeki. Ya, tapi kan badan saya jadi, baju saya jadi basah nih, basah, bau. Bisa jadi Allah ingin ente libur sehari, nunggu kering bajunya. Betul, ada hikmah di balik semua itu. Atau kata Allah, wal ardi, dari bumi apa itu? karena makan Apanya? Kacang-kacang yang ente bikin itu kacang dari mana itu? Bawang dari mana tuh? Dari bumi. Jadi ente kalau ngeliat bawang, Ri, ah ini
ini rezeki nih dari bumi nih, gitu. Dari atas hujan, embun, apalagi matahari. Oh, ya Allah, rezeki. Ya coba tuh, kita diajarin tuh dengan tauhid, kita nggak bisa hidup tanpa dia, nggak bisa. Ya, kemudian apa kata Allah? La ilaha illa huwa. Nggak ada zat yang mesti kita ucapkan terima kasih, bersyukur, beribadah kecuali dia. Karena dia menurunkan dari langit rezeki, dari bumi rezeki. Kopi itu dari mana? Langit atau dari bumi? Dari Kopi bumi. Bumi. Dari pohon-pohon kopi keluar kopi, gulanya juga demikian. Alhamdulillah rabbil alamin. Terus begitu. Lanjut. Dalil yang kedua. Dalil yang kedua ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Quran surat Al-Mulk ayat 1. Ya, Allah ingin mengatakan kepada kita dia punya tangan. Apa dalilnya apa? Itu dia. Baca, maha suci Allah Maha suci Allah yang Maha suci Allah yang Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan. Ada nggak tangan Allah? Ada, Allah punya tangan itu. Jadi maha suci Allah, bahwa di tangannya lah segala kerajaan. Tahu kan? Jadi Allah punya tangan tidak? Iya. Tapi di Indonesia kalimat biadihi diartikan kekuasaan. Gitu. Kalau antum lihat terjemahan Al-Qur'an Indonesia diartikan tuh maha suci Allah ya, yang dengan kekuasaannya segala kerajaan. Namanya di takwil. Ya, di beberapa terjemahan artinya yang kekuasaannya meliputi segala kerajaan. Ya, padahal Allah punya tangan. Kata Nabi, Allah menciptakan Adam dengan 2 tangan kanannya. Iya. Hadis yang lain, Allah memiliki tangan kiri. Ya udah terima aja, kita terima. Di sini Allah mengatakan tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha suci Allah yang di tangannya segala kerajaan. Allah punya tangan, dan semua kerajaan-kerajaan langit dan bumi ada di tangan Allah. Jadi dengan ayat ini pantas nggak sebuah kerajaan sombong gitu? Pantas apa enggak? Orang ada di tangan Allah kok. Ya, dulu anak waktu mencoba memahami ini gimana caranya. Anda beli globe, tahu kalau globe, gantungan kunci yang globe, tahu kan? Gantungan kunci tapi yang globe, bumi. Anda pegang gini. Oh iya, kenapa? Sekarang bumi aja ada tangan kita. Apa susahnya bagi Allah lebih, ya kan? Kalau bumi aja antum bisa pegang begini, ya, jadi bisa saja. Kita, oh iya, kalau kita aja bisa menggenggam, Allah lebih maha kuasa atas segala sesuatu, maha besar dia. Lanjut. Kerajaan Allah adalah kerajaan yang universal meliputi seluruh jagat raya ini, dan dialah yang mengaturnya sesuai dengan kehendaknya. Mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengatur alam ini adalah mengimani bahwa Allah lah satu-satunya zat yang mengatur makhluknya. Nah, paham di sini. Jadi beriman dengan rububiyahnya Allah menjadikan kita yakin nggak ada yang ngatur alam semesta ini kecuali Allah. Berarti bantahan ilmiah kepada sufi bahwa ada wali-wali kutub, ya kan? Ada Khidir, ada Jailani, itu dibantah nih dengan dalil-dalil tauhid. Jadi siapa yang menguasai Laut Selatan? Iya. Kayak nggak usah pusing tuh kita. Tapi nggak usah tapi. Siapa yang menguasai malam Jumat? Iya. Hari-hari kan ciptaan Allah, ya tidak? Ngapain kita takut malam Jumat Kliwon? Kawin kapan aja kawin tuh, nggak usah cari-cari hari baik. Semua hari baik, nggak usah dicari-cari karena semua ciptaan Allah pasti baik semua. Ya. Jadi Allah yang mengatur alam semesta sesuai dengan kehendaknya. Maksudnya apa? Allah ciptakan kerajaan-kerajaan dan semuanya sesuai dengan kehendak. Maksudnya apa? Apakah semua kerajaan itu baik? Enggak. Ada nggak yang jahat? Ada. Ada yang kafir? Ada. Iya, itu dia, sesuai kehendak.
Allah ciptakan kerajaan Majapahit, kerajaan Kutai, ya kan? Yang belum Islam. Terus kerajaan Mongol yang menguasai Islam pernah dikuasai. Allah menguasai kerajaan Sabah. Siapa Ratu Sabah? Bilqis. Hah? Bilqis. Bilqis. Penyembah apa itu? Tapi matahari. Matahari. Coba lihat. Sampai sekarang ada nggak keturunan Bilqis? Negara apa? Cina, Jepang. Jepang. Coba lihat itu. Allah berkehendak itu dengan hikmah, tapi bukan kayak kita. Pengen ngopi nih. Udah cuma ngopi doang. Tapi Allah berkehendak menciptakan ada hikmahnya, ada manfaatnya pasti. Hanya Allah nggak berikan itu kepada kita. Kita disuruh belajar bahwa setiap yang Allah ciptakan pasti ada hikmah, ada manfaat. Allah ciptakan iblis, ada nggak manfaatnya? Buat apa? buat mengganggu kita, Buat mengganggu kita. Supaya kenapa? supaya kita ikut mengikuti dia Iya. terjerumusnya, Terus supaya apa kita diganggu iblis itu? supaya masuk neraka. Iya. Terus supaya apa lagi kita supaya ada iblis? Supaya kenapa iman kita Memang kita kuat. Supaya teruji kan? Iya. Kuat. Ente kalau sekarang nih kalau cuma sakit, Iya. Allah juga tahu saya nggak sholat. Itu mah nggak apa-apa. Belum susah itu, ya kan? Ternyata ada iblis tuh, udah nih, ente tenang aja nih, ente lagi sakit nih, nggak ngaji nggak apa-apa nih. Orang juga Allah juga tahu, setan itu. Ya sekarang zaman susah nih, yang haram aja susah, apalagi ya. Udah kayak ada pinjaman nih lunak lagi 0,000000000 kecil banget bunganya, cuma 1 perak, boleh apa enggak? Enggak. Riba. 1 perak masa nggak boleh? Nanti 1 perak boleh nggak? Enggak. 1 perak, Iya, enggak. setengah perak. Nggak boleh, soalnya nggak ada perak. Gitu loh. Iya kita mesti begitu, 1 perak jangan mau kok. 0 perak. Ada 2 orang kata Nabi SAW, ya dia melewati sebuah tempat yang mesti menyembahkan sesuatu, mempersembahkan sesuatu. Kata orang satu, kalau kamu mau lewat sini, kamu mesti berkorban. Saya nggak punya apa-apa. Berkorbanlah, walau dengan seekor lalat. Ditepak. Lewat selamat dia. Yang satu lagi, berkorbanlah kalau pengen selamat. Nggak mau. Kamu udah dibunuh, nggak masalah. Dia nggak mau. Kenapa kamu nggak mau? Qul inna sholati wa nusuki. Manusuk. Sesungguhnya sholatku, sembelihanku, korbanku hanya untuk Allah. Dibunuh. Kata Nabi, yang selamat tadi masuk neraka, yang dibunuh masuk surga. Coba lihat. Dengan sebab menyembah saja udah dimasukin surga atau neraka. Ya, jadi kita masih yakin tuh, Nyi Roh Kidul, ini apa saja itu jangan disembah, jangan ditakuti. Ya, nggak ada alasan bagi kita untuk taat pada mereka tuh, jin dan bala tentaranya, nggak ada. Kata Allah, kata penulis kitab ini, dia yang mengaturnya sesuai dengan kehendaknya. Ada setan, iya dia berkehendak. Ada iblis dia berkehendak. Ada diskotik dia berkehendak. Dan lain-lain. Tapi itu untuk ujian buat orang-orang yang mau ngaku cinta kepada Allah. Lanjut firman-Nya. Firman Allah Subhanahu wa taala, ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah, maha suci Allah, Rob semesta alam. Quran surat Al-A'raf ayat 54. Jadi yang menciptakan itu di situ menciptakan maksudnya menciptakan makhluk. Makhluk. Tapi antum boleh nggak menciptakan tas baru? Boleh. Ya, mesti Allah itu. Tapi mesti menciptakan sini adalah makhluk yang bisa bergerak seperti nyamuk, semut, benda-benda yang memang belum ada. Tapi kalau antum menciptakan baju, sendal dan lain-lain itu enggak termasuk dalam perkara ini. Demikian pula yang memerintahkan hanya Allah. Dan memerintahkan wajib, sunnah, makruh, mubah itu hanya Allah. Mungkin nggak boleh kita katakan ini haram ini, kopi haram ini nggak boleh. Kenapa? Dia punya Starbucks soalnya. Yang kita harapkan Starbucks jangan dianya. Bisa nggak itu paham? Jadi yang boleh mengharamkan kopi, mengharamkan teh, mengharamkan aqua hanya Allah saja. Tapi boleh nggak kita tinggalkan? Boleh, tapi jangan diharamin. Saya tinggalkan kenapa ini? Karena
ya dari produk ini orang-orang pada membunuh kaum muslimin. Jadi tapi jangan diharamkan bentuknya jasad. Oh, zatnya jangan. Zatnya nggak boleh karena Allah nggak haramkan. Karena yang berhak mengharamkan pemerintah tuh baik perintah maupun larang hanya Allah. Oh ini haram, oh ini halal. Tapi kalau di depan antum ada bir bintang, Biar Nah, bisa. itu dia tuh. kata majelis ulama halal. Ada bir bintang ada 1% alkoholnya. Kata MUI halal, antum gimana sikapnya? Haram tetap. Haram. Nggak boleh yang haram dihalalkan, halal diharamkan nggak bisa. Jadi yang boleh mengatakan itu haram harus mesti dalil atau wahyu. Walaupun ustadz ataupun Iya, orang walaupun soleh, seluruh ustadz di dunia ini boleh kok. Tapi ternyata Allah nggak sebutkan itu sebagai yang dibolehkan, nggak boleh. Boleh nggak menikahi adik ipar saat istri kita masih ada? Sekarang, misalnya ente nikah nih sama istri ente, udah punya anak kan? Punya adik kece gitu, Oh. cantik gitu, Mirip kan? kisahnya. Iya kan? Boleh apa nggak? Zaman sekarang? Zaman Zaman Nabi nggak boleh tuh, tapi zaman dulu terjadi. Hanya pada zaman dulu nggak boleh, kata Allah nggak boleh menghimpun kakak beradik dalam satu pernikahan, nggak boleh. Sekarang nggak bisa, tunggu istri kita wafat, tapi jangan sengaja wafat ya, nggak boleh. Tikam jangan. Nggak boleh itu dosa itu membunuh soalnya. Sabar aja ya. Tunggu aja. Dan nggak boleh juga sabarnya karena pengen Gitu. juga sama yang kedua aja. Udah cintai aja istri kita. Hah? Kalau emang Allah takdirkan ketemu sama ipar pasti ketemu. Bob pisau kata ini. Kata abang. Karena udah bisa tas mana ya? Iya, jadi nggak bisa begitu ya. Barakallahu fiik. Lanjut. Aduh. Tidak ada yang mengingkari tauhid. Tidak ada yang mengingkari tauhid rububiyah ini kecuali segolongan kecil manusia. Sebenarnya mereka ini hanya mengingkari secara lahiriah, tetapi jiwa dan batin mereka mengakui adanya tauhid ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wajahadu biha wastaqonatha anfusuhum." Dan mereka mengingkarinya padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Quran surat An-Naml ayat 14. Jadi banyak juga orang yang mengingkari Allah. Masa sih ada masa sih gunung ini nggak ada penunggunya, ya kan? Masa sih laut ini nggak ada penunggunya, kata mereka. Padahal hati mereka pun sebetulnya yakin yang nungguin ya Allah gitu. Allah katakan itu dan mereka mengingkarinya. Padahal hati mereka meyakini kebenaran itu Allah lah yang jaga. Cuman kadang setan begitu, makanya Allah ciptakan setan buat apa nih? Katanya si Heri udah bertauhid, godain dia dah. Wi, siapa yang menciptakan hewan? Allah. Siapa yang menciptakan batu-batuan? Allah. Siapa yang menciptakan Allah? Siapa ya? Mulai gak? mulai. Itu dia setan tuh. Ya tidak? Kan gitu cara setan itu. Siapa yang menciptakan Allah? Siapa ya? Mesti nggak jawaban. Apa kata Nabi? Kalau ada yang seperti itu kalian mengatakan amantu billahi itu mustaqim. Ya, engkau beriman kepada Allah dan engkau istiqomah aja. Tinggalin orang itu. Karena dia setan yang berwujud manusia. Tinggalin. Itu namanya ahlu subhat. Ya, bagus, barakallahu fiik. Lanjut yang kedua. Jadi Kedua, tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala macam bentuk ibadah dengan tidak menjadikan sesuatu pun yang disembah bersamanya. Karena tauhid inilah Allah menciptakan makhluknya. Jadi dengan tauhid uluhiyah lah Allah ciptakan semua makhluk. Jadi setelah Allah ciptakan alam semesta segala macam tuh ya, baru Allah ciptakan jadi duluan mana manusia dengan alam semesta? Alam semesta. Alam semesta maksudnya apa? Ketika bapak kita belum diciptakan, apa alam semestanya? Alam semestanya. Sebelum Adam diciptakan, apa alam semestanya? surga neraka. Surga. Iya, surga dengan segala isinya. Ada apa di surga saat itu sebelum bapak kita diciptakan? Ada makhluk apa di situ? Iblis, Dan malaikat. sorry, ada iblis, ada malaikat, ada pohon-pohonan, betul tidak? Ada buah-buahan. Di surga begitu. Kalau Allah ciptakan Adam dengan dua tangan kanannya, itulah kata sahabat. Tapi sebelum Allah ciptakan, Allah kabarkan dulu ke langit. Ya.
Aku akan menciptakan makhluk. Kata malaikat, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang hanya menumpahkan darah? Wa isfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdik. Padahal kami senantiasa mentasbihkan engkau. Kata Allah, kamu ini nggak tahu apa-apa. Gitu. Tapi kenapa malaikat tahu bahwa Allah akan menciptakan makhluk yang nanti akan menumpahkan darah dan berbuat kerusakan? Dari mana malaikat tahu? Dari Tadi makhluk apa tuh selain malaikat? iblis. Dan iblis itu dari kalangan Jin. jin. Apa bedanya jin dengan malaikat? Apa bedanya? Secara penciptaan. Apa bedanya jin dengan malaikat secara penciptaan? Siapa pencipta Malaikat diciptakan dari, cahaya? Iya. kalau jin, Api. nah beda tuh antara api dengan cahaya. Malaikat dari cahaya. Ya, jin dari api. Nah, iblis adalah bagian dari jin. Jadi saat itu jin-jin itu ada tuh di surga, kata Ibnu Katsir. Saat itu jin-jin ada di surga. Tapi si jin ini sombong. Yang besar menindas yang kecil. Oh, di surga begitu. Betul, pada saat itu. Maka si jin-jin ini suka gangguin yang kecil-kecil sampai berdarah. Nanti kata malaikat, apakah engkau menciptakan makhluk yang membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Karena jin-jin kecil berdarah tuh. Oh, yang Dizolimi oleh jin. yang diselamatin malaikat itu ya. Iya, kemudian malaikat bertanya, ya Robbi, kenapa kau ciptakan jin-jin seperti ini? Makhluk yang akan seperti. Malaikat taunya cuma itu. Maka Allah mengatakan, kamu nggak tahu apa-apa. Lalu Allah ciptakan Adam. Lalu Allah sebutkan nama-nama. Lalu Adam, coba sebutkan nama-nama yang aku sebutkan. Disebutkan oleh bapak kita. Kopi, apple, semua disebutkan. Binsil, nama-nama semua nama. Oh, seluruh Sampai nama hari itu. kiamat disebutkan tuh nama-nama. Ada nama negara, ada bahasa Sunda, Ya, Jawa. seluruh ini Semua udah pernah disebutin nama disebutin Nabi bapak Adam. kita. Pengobatan, ada pengobatan klasik, pengobatan disebutkan nama-nama alatnya disebutkan oleh bapak kita. Kemudian Allah menyuruh, coba engkau malaikat sebutkan nama-nama. Malaikat nggak bisa. Kan sudah aku beritahu kepada kalian, kalian nggak tahu apa-apa. Di sini Allah ingin meninggikan derajat manusia. Makanya manusia yang soleh pasti derajatnya melebihi malaikat. Kalau soleh dia, kalau enggak dia pasti akan rendah serendah Adanya. jin. Gitu. Bisa dipahami? Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala itu ya menjadikan semua manusia dan jin untuk menyembah Dia. Allah menyuruh kita menjadikan Dia sebagai satu-satunya zat yang diberikan ibadah. Apa itu ibadah? Apa tadi? Yang diwajibkan dan yang dilarang. Allah menyuruh malaikat sujud nggak malaikat? Sujud. Kecuali Iblis. Aba wastakbaro, kata Allah, iblis enggan dan menyombongkan diri. Wa kana minal kafirin, maka masuklah iblis dari golongan jin yang masuk ke dalam orang-orang kafir. Malaikat tidak. Jadi setiap yang enggak ngikutin perintah Allah, yang Allah wajibkan, maka dia termasuk orang yang enggak beribadah kepada Allah. Makanya tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam segala macam bentuk ibadah dengan tidak menjadikan sesuatu pun yang disembah bersama Allah. Cuman bedanya teman-teman, iblis itu ketika bersalah nggak minta maaf. Kalau bapak kita Sombong. bersalah ketika makan minta maaf. Tobat ya. Robbana zolamna anfusana. Iblis, ya Robbi, dengan sebab engkau melaknat kami, izinkan kami menggoda anak cucu Adam. Mestinya kan dia minta maaf, mestinya Lawan dia. ngelawan dia, tapi dia tetap mengakui Allah sebagai Robnya. Maka kalau ada orang ateis zaman sekarang, lebih jelek dari apa? Dari iblis. Iblis aja yang ngaku adanya Tuhan. Ateis tuh enggak. Parah. Parah kan ateis kan, separah-parahnya manusia ya ateis. Ateis. Orang iblis aja ngaku kok, ya Robbi, wahai Tuhanku. Iblis mengakui, dengan sebab engkau melaknat kami, maka izinkan kami menggoda anak cucu Adam. Kata Allah, silakan, kecuali yang mentauhidkan, yang ikhlas padanya. Jadi tauhid itu buat kita nggak bakal nyembah selain Allah.
Ya, lanjut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Dan juga karena tauhid ini Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul-rasulnya dan menurunkan kitab-kitabnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kami tidak mengutus seorang rasul sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku." Bentuk tauhid inilah yang diingkari oleh kaum musyrikin ketika para rasul datang mengajak mereka untuk menyembah hanya kepada Allah saja. Allah berfirman, mereka berkata, "Apakah kamu datang kepada kami agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh bapak-bapak kami?" Lanjut. Karena itu bentuk ibadah apapun tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah, tidak kepada malaikat, nabi, orang soleh, atau makhluk yang lain. Karena ibadah itu tidak akan sah kecuali diikhlaskan hanya kepada Allah semata. Kalimat diikhlaskan hanya kepada Allah semata itulah at-tauhid. Ya, itu adalah mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah semata. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dan menurunkan wahyunya supaya manusia mentauhidkan Allah. Jadi dari sini teman-teman ya, dari ayat ini, wa ma arsalna min qablika min rasul. Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu Muhammad illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu. Agar kami wahyukan kepada kalian tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, maka sembahlah oleh kalian akan aku. Maksudnya apa sih? Berarti orang-orang berbuat bid'ah itu pada hakikatnya mereka tidak mentauhidkan Allah. Betul apa kan? Karena orang berbuat bid'ah dia membuat ajaran sendiri dalam peribadatan. Sementara Allah mengutus Nabi untuk mentauhidkan dirinya. Jadi makanya para ulama memasukkan sunnah sebagai pembahasan akidah. Nggak mungkin sunnah itu dilakukan dari ibadah, nggak mungkin. Pasti dia ibadah yang terkait akidah, pasti. Kalau tidak, antum akan yakini bahwa Nabi Muhammad masih hidup sekarang dan minta kepada dia. Orang sufi mengatakan gini, ya Rasul salam alaika. Itu artinya apa? Wahai Rasul, keselamatan atas alaika. Kak di situ domirnya langsung ada, hadir. Bukan dilegoib, bukan yang karena nggak ada. Ya, jadi ada orang itu. Bil wujud, ada wujudnya. Bahaya apa enggak itu? Nabi masih ada atau sudah wafat? Tapi orang sufi mengatakan ya Rasul salam alaika. Wahai Rasul, keselamatan atas kamu. Dia meyakini adanya Rasul tuh. Maka acara-acara maulid Nabi semuanya itu kebatilan tuh. Kenapa? Mereka meyakini Nabi datang saat itu. Buktinya mereka tebar tepung. Lalu nanti ada tapak-tapak di situ. Memang ada tebar tepung? Iya, tebar tepung. Memang ada tapaknya bener bro. Ada tapaknya, tapi siapa yang datang? Iya. Syaitan, Terus bisa jin, nyaru dan lain-lain. Kan Nabi udah wafat. Makanya akidah itu maksudnya, maulid itu bukan masalah ibadah. Ibadah mahdhah, bukan. Dia ibadah akidah itu. Dan bentuk tauhid ini yang diingkari oleh kaum musyrikin. Siapa itu? Pamannya Nabi yang dimasukkan oleh Allah sebagai sebuah nama dalam Al-Quran. Surat apa? Surat Al-Lahab. Kan paman Nabi itu Abu Lahab. Kenapa kata Abu Lahab? Wahai Muhammad, hanya untuk inilah kamu mengumpulkan kami. Celaka tangan kamu. Gitu kata Abu Lahab. Turunlah ayat. Tabat yada Abi Lahab. Celaka kamu tangannya Abu Lahab, bukan Muhammad. Kamu yang celaka. Allah langsung bela tuh Nabi SAW. Ya Abu Lahab pamannya yang mengatakan, untuk ini kamu mengumpulkan kami menyembah satu Tuhan saja. Biasanya kan kami menyembah banyak Tuhan. Coba lihat. Dan orang pertama kali yang mengingkari pamannya sendiri. Jadi antum gak usah aneh kalau keluarga kita sendiri yang mengingkari kesunahan kita. Biasa aja. Aneh loh, ya kan? Iya, Nabi udah begitu. Udah bapaknya Ibrahim. Siapa bapaknya Ibrahim? Apa kerjaannya bapaknya Membuat Ibrahim? patung. Bikin patung kok disembah.
Dijual, disembah. Coba lihat tuh kerabatnya. Siapa nabi yang anaknya durhaka? Nabi Nuh. Nabi Nuh anaknya nggak mau menyembah Allah, nggak ngikutin bapaknya. Siapa nabi yang istrinya durhaka? Lut. Hah? Lut. Nabi Nuh. Nabi Lut. Nabi Lut. Nabi Lut coba tuh termasuk Nabi Nuh juga. Coba lihat itu. Siapa yang nabi yang bapaknya durhaka, bapak tirinya durhaka, bapak pungutnya, Kemudian durhaka juga. bapak pungutnya durhaka, yang pungut dia dari kecil, tapi bapaknya durhaka sama Musa. Allah. Hah? Musa ya. Musa alaihissalam. Firaun. Firaun. Iya kan, Pangkat ya. Iya kan udah pangkat kan dia diambil sama Firaun. Jadi semua nabi itu nunjukin kepada kita tuh. Nanti yang muji kalian yang paling besar yang deket-deket. Gitu. Dan yang paling gak disukai oleh semua orang adalah kita menyatukan Allah itu, menjadikan Allah satu. Kalau yang lain itu masih nggak apa-apa, tapi kalau disuruh menyembah Allah saja nggak mau. Lihat keluarga kita dulu, malam Jumat ngapain biasanya? Musinan. Asinan, apalagi Cuci keris. cuci keris, bakar minyak, gitu. Iya. Sajian, sedekah bumi, sedekah laut, itu. Ini yang paling gak suka oleh mereka dari zaman dulu sampai hari kiamat. Karena bentuk tauhid ini kata penulis diingkari oleh kaum musyrikin. Lihat apa kata mereka, Allah maktubkan, qalu ajitana lina'budallah. Mereka berkata, apakah kamu datang kepada kami agar menyembah Allah saja? Itu ya, qalu ajitana lina'budallaha wahdah. Kemudian wa nadzara makana ya'budu abauna, tuh dia tuh. Tradisi. Ya, dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh bapak-bapak kami, tradisi. Jadi dari dulu sampai sekarang Dari dulu Hujahnya tuh, tradisi. iya. Bahkan sebelum Nabi Muhammad juga begitu, Nabi Ibrahim udah menyembah selain Allah. Makanya Allah utus setiap rasul karena pada saat itu manusia menyimpang. Yang tadi mentauhidkan Allah, mereka menduakan Allah. Turunlah rasul. Setiap rasul mati, diutus lagi rasul. Selama si manusia itu menyimpang, diutus rasul. Semua begitu. Berarti rasul ada nggak yang agamanya lain selain Islam? ada. Nanti Nabi Isa agamanya apa? Nabi Musa agamanya apa? Iya gitu, setiap nabi ya Islam, nggak ada agama selain Islam di sisi Nabi. Ya. Jadi nggak boleh apapun ibadah itu dipalingkan kepada selain Allah. Maksudnya apa? Ibadah itu takut, harap, cemas, cinta. Ente takut nih kepada Nyi Roh Kidul sehingga dia disembah, syirik. Tapi boleh nggak takut sama Nyi Roh Kidul? Kalau Nyi Roh Kidul nongol, serem. Boleh nggak takut? Serem takut. Boleh, itu Tapi dia. tapi di nongolnya cakep katanya. Iya, nggak tahu juga kan? Oh, Kalau Tangkap tangkap aja ya. Iya, tangkap aja kalau ente mau. Jadi boleh nggak takut sama setan kalau bentuknya serem? Boleh, sebagaimana kita takut sama anjing. Wah, anjing Iya. apa? Serem banget. Orang anjingnya enggak galak. Binatang buas ya. Sama kucingnya. Kucing serem banget mukanya, gue ngeri ya. Boleh, anak tuh takut tabiat. Tapi kemudian disembah. Aduh, jangan ya, ntar saya kasih sesuatu. Kan kalau ada anjing serem nih kita kasih makan ya. Makanan. Supaya apa? Jinak. Jinak. Supaya nggak ganggu kita kan. Oh iya. Terus abis gitu kita ngapain? Kabur kan? Oke. Nggak kita ingat-ingat dia kan? Beda sama kalau kita agungkan. Oh. Kenapa disebut? Kenapa kok? Apa bedanya takut dengan anjing galak dengan takut dengan Oh. jin? Terus sama-sama kita kasih sesuatu. Anjing kan jasadnya ada apa nggak? Ada. Jasadnya ada dan kita nggak bakal ketemu lagi sama dia, nggak mau. Kalau ini kita pengen ketemu lagi. Kita taruh fotonya di rumah kita, di pojok-pojok Nyi Roh Kidul, betul nggak? Banyak ya. Lalu diagungkan, itu namanya ibadah. Kalau kita ngasih anjing supaya dia bukan ibadah, bukan. Bisa dipahami beda takut yang jelek dengan takut yang dibolehkan. Nah, abang silakan. Ketiga, Yang ketiga, tauhid asma wa sifat, yaitu beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, baik yang ia tetapkan sendiri untuknya maupun yang ditetapkan oleh Rasulnya. Mengimani dalam arti yang sebenarnya sesuai dengan keagungannya tanpa tahrif, penyelewengan, taktil, penghapusan, takyif, menanyakan bagaimana, dan tamfil, penyerupaan.
Sebagai contoh Allah menamakan dirinya dengan Al-Hayyu Al-Qayyum, artinya yang maha hidup dan terus-menerus mengurusi makhluknya. Kita wajib mengimani bahwa Al-Hayyu merupakan salah satu nama Allah dan mengimani sifat yang terkandung di dalamnya, yaitu kehidupan yang sempurna yang tidak diawali dengan ketiadaan dan diakhiri dengan kebinasaan. Begitu juga Allah menamai dirinya dengan As-Sami', artinya yang maha mendengar. Kita wajib mengimani bahwa As-Sami' merupakan salah satu nama Allah dan As-Sam'u, mendengar, merupakan salah satu sifatnya dan ia maha mendengar. Contoh lainnya, Allah berfirman, waqalatil yahudu yadullahi maghlulatun ghallat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu dan mereka lah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Tidak demikian, tetapi kedua-dua tangan Allah terbuka, dia menafkahkan sebagaimana dia dikehendaki. Al-Maidah ayat 6. Baik, barakallahu fiik. Baik, kemudian tauhid yang ketiga adalah mengesahkan Allah pada nama dan sifatnya. Lalu kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwa Allah punya nama. Jadi nama mengandung sifat, tapi tidak setiap sifat menjadi nama bagi Allah. Allah memiliki sifat cemburu, ya, atau Allah memiliki sifat marah, godob. Tapi godob itu bukan nama Allah. Ya, Allah punya sifat yang nggak mesti menjadi nama. Tapi Allah punya nama yang di dalam namanya pasti ada sifat. Allah memiliki nama Al-Hayyu, yang maha hidup. Sifatnya berarti dia menghidupkan. Ya. Allah memiliki nama Al-Qayyum, yang terus mengurus makhluknya. Sifatnya ya terus bekerja, nggak pernah tidur, nggak pernah ngantuk. Ya, jadi Allah nggak pernah tidur, nggak pernah ngantuk. Ya, dalam surat ayat kursi, ya, apa tuh? La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah nggak pernah ngantuk dan nggak pernah tidur. Ya, kalau Allah tidur ya bukan Allah. Allah terus mengurus makhluknya. Jadi nggak boleh memberikan nama bagi Allah yang Allah nggak berikan namanya. Seperti Allah Maha Keren, nggak boleh, Allah nggak berikan nama itu. Ya. Jadi Allah menamai dirinya dengan nama yang Allah tetapkan baginya. Nggak boleh kita berikan nama bagi Allah yang Allah nggak berikan nama. Atau kita sifati Allah dengan sifat yang Allah tidak memberikan nama sifat itu bagi dirinya. Nggak boleh. Ya. Allah Maha mendengar. Ya, disebut As-Sami, zat yang maha mendengar. Dan sifatnya As-Sam'u, dia mendengar. Ya. Kita diberikan pendengaran, tapi belum tentu bisa mendengar. Bisa nggak untuk mendengar bisikan hati teman-teman? Kalau Allah memiliki As-Sami, nama As-Sami, tapi dia mendengar semua hati-hati kita. Bahkan Allah tahu apa yang diucapkan oleh semut-semut, bakteri-bakteri Allah tahu. Coba ente pahami itu. Allah mengenal semua perasaan-perasaan makhluknya. Luar biasa Allah itu. Akhirnya kita mau, sebetulnya kata para ulama, kalau kita tahu ini, hati kita nggak bakal terbetik untuk macam-macam sebetulnya. Cuma kita kurang tahu tentang Allah. Makanya beriman kepada Allah itu luar biasa, ya. Jadi Allah memiliki sifat yang bukan merupakan nama, tapi Allah memiliki nama yang mengandung sifat. Lihat kata orang Yahudi, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang Yahudi berkata tangan Allah terbelenggu. Jadi mereka, orang Yahudi sendiri beriman Allah punya tangan, beriman. Tapi kata mereka tangan Allah terbelenggu. Bahkan Allah mengatakan tidak, kata Allah, bal yadahu mabsutatani, kedua tangannya malah terbuka. Gitu. Jadi
Jadi Allah mengatakan kedua tangannya terbuka. Udah terima aja Allah punya tangan. Ya, Allah punya tangan, tapi nggak boleh disamakan dengan tangannya makhluk. Walam yakul lahu, tidak ada yang sama sedikit pun dari makhluk kepada Allah. Kita punya telinga buat apa? Dengar. Apakah Allah butuh telinga untuk mendengar? Kita butuh mata untuk melihat. Allah nggak butuh itu, nggak ada yang sama. Allah punya tangan tapi beda sama kita, sama sekali nggak sama. Allah turun tidak ke dunia? Turun setiap malam, tapi jangan turun berarti kaki dulu, nggak usah, pokoknya Allah turun. Allah punya tangan, Allah punya muka, Allah punya betis. Kita terima itu. Dan jangan memberikan nama bagi manusia dari nama Allah. Soalnya Nabi punya anak laki-laki nanti namanya Ar-Rahman. Ar-Rahman sini nggak boleh, masih pakai abdu, jadi Abdurrahman. Nggak boleh nama Allah jadikan nama makhluk, nggak boleh. Ya, Allah punya nama Asy-Syafi, itu namakan Asy-Syafi. Asy-Syafi yang maha menyembuhkan, nggak boleh Abdus Syafi. Allah punya nama As-Samad, Somad, sini Somad, nggak boleh tuh, masih pakai abdu, jadi Abdus Somad. Gitu. Ada adabnya kepada Allah kita. Ya. Di tangan Allah terbuka. Lanjut. Kita di bawahnya Allah menetapkan Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi dirinya dua tangan yang terbuka dan pemberian yang melimpah. Oleh karena itu, kita wajib mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan yang terbuka dengan segala anugerah dan Nah, wajibkah kita beriman Allah punya tangan? Iya. Kita mau terima. Yang terbuka tangan terus. Tetapi kita tidak boleh membayangkan dalam benak pikiran dan mengucapkan dengan lisan bentuk tangan Allah Subhanahu wa taala dan menyerupakannya dengan tangan makhluknya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." bagus. Tidak ada satupun yang serupa dengan Dia dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran surat Asy-Syura ayat 11. Nah, kita tahu bahwa Allah punya tangan, tapi jangan dibayangkan tangannya gimana ya. Nggak usah, terima aja Allah punya tangan, udah selesai. Sebagaimana kita meyakini bahwa Allah ada, ini seperti itu. Allah di atas arsy, sudah kita imani aja. Ya, jangan seperti Asy'ariyah. Wah, kalau Allah di atas berarti Allah butuh tempat. Allah yang mengatakan dirinya di atas kok. Allah mengatakan dirinya punya tangan kok. Oh, jangan itu. Makanya Asy'ariyah itu, Asy'ariyah sekarang hampir semuanya tuh menolak bahwa Allah itu di atas arsy. Mereka buat Allah ada di mana? Tapi salah jadinya. Di mana-mana tempat bukan itu? Tempat. Iya, tempat juga, di mana-mana kan tempat namanya juga. Tapi dia nolak Allah di atas, tapi dia nerima Allah di mana-mana. Gimana sih? Ya enggak? Kalau kita menerima, katakanlah di atas itu tempat, kita menerima karena Allah yang mengatakannya. Kalau mereka ditolak sama mereka. Maka kata Ibnu Khuzaimah, siapa yang menolak Allah di atas langit kafir. Kata Ibnu Khuzaimah tuh seorang perawi hadis. Siapa saja yang menolak Allah di atas langit kafir. Keras sekali tuh di zaman dulu. Karena mengingkari firman Allah itu. Kalau kita ngomong gini, habis kita diomelin sama orang-orang Salafi juga. Udah pewaris tuh. Padahal emang nggak boleh kita mengingkari ayat Allah, nggak boleh. Bahaya. Ya, lanjut. Kesimpulannya dalam masalah tauhid ini kita wajib menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya yang Ia tetapkan bagi dirinya dan Ia tetapkan oleh Rasulnya menurut arti yang sebenarnya, tanpa tahrif atau penyelewengan, tamsil atau penyerupaan, takyif atau menanyakan bagaimana, dan tahlil atau penghapusan. Nah, jadi nggak boleh kita tahrif, selewengkan maknanya Allah. Maksudnya tangan itu kekuasaan, itu namanya diselewengkan maknanya. Tamsil, diserupakan. Oh, maksudnya Allah tuh tangan tuh seperti tangan Manusia. awan gitu. Nggak boleh. Atau gimana sih tangannya Allah? Nggak boleh juga. Udah terima aja, plus. Gampang kok. Dan juga jangan ditolak. Wah, soal Allah di atas langit atau butuh tempat, ditolak jadinya. Taktil. Jadi nggak boleh tahrif, diselewengkan maknanya. Tamsil, diserupakan dengan makhluk. Takyif, ditanyakan bagaimana, dan taktil, ditolak. Penghapusan. Ada namanya Jaham bin Sofwan, ya, seorang Jahmiyah.
yang menolak semua sifat-sifat bagi Allah, ditolak sama dia. Maka disebut ahlul bid'ah, disebutnya itu. Dia nolak sifat Allah. Allah nggak bersemayam, Allah nggak punya pendengaran, penglihatan, nggak mau dia. Karena kata dia membelanya. Kenapa? Kalau Allah disifati begitu berarti Allah sama dengan makhluk. Padahal Allah yang mensifati dirinya kan. Lihat. Dalil ini tadi yang dibaca oleh Itat. Laisa halaman ke-8. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul. Apa kata Allah? Tidak ada sesuatu yang serupa dengan dia, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Itu ada tuh. Maha mendengar lagi maha. Dia sendiri yang menamakan dirinya, mensifati dirinya maha mendengar lagi maha melihat. Kenapa ditolak? Gitu. Maka Ahlussunnah adalah golongan yang selamat dalam nama dan sifat bagi Allah. Ya, Bang Eri. Saya geser ke atas tadi apa makna? Makna la ilaha Ada ya. illallah. Makna la ilaha illallah. La ilaha illallah adalah dasar agama yang memiliki kedudukan yang amat besar dalam Islam. Ia merupakan rukun Islam yang pertama dan cabang iman yang paling tinggi. Penerimaan seluruh amal perbuatan tergantung kepada pengucapan kalimat ini dan pengawalan segala konsekuensi. Jadi la ilaha illallah dasar bagi kita, teman-teman. Kalau dasar berarti apa sih kalau dasar? Dasar. Jadi ente nggak bisa, kita nih nggak bisa duduk kalau nggak ada dasarnya nih. Oh, ini dasar. Dasar itu tempatnya berdiri segala sesuatu. Nggak ada Fondasi. dasarnya kita nggak bisa. Gimana? Coba ente dasarnya dasar air, coba bisa nggak ente ngapung di atas air? Nggak bisa, nggak ada Pasti dasarnya. akan tenggelam juga kan? Walaupun ente ngapung sementara pasti akan tenggelam, nggak kokoh dasarnya. Ini dasarnya mesti kokoh dulu. Itu la ilaha illallah itu dasarnya. Jadi dia merupakan dasar yang kokoh, akidah yang lurus, ini dia. Dan itu merupakan rukun Islam yang pertama dan cabang iman yang paling tinggi. Jadi seluruh perbuatan amal kita tergantung dari kalimat ini. Kayak nanti sholat Id, puasa Arafah, nanti hari Kamis besok, ya kan? Arafah kan? Kemudian Idul Adha, hari Tasyrik, semuanya landasannya la ilaha illallah. Karena maksudnya nggak boleh kita lakukan itu kepada untuk selain Allah, nggak boleh. Nah itu kan ritual tahun saya ikut, nggak bisa, nggak diterima. Korban pengen nyainginnya, apalagi selfie sama korbannya. Oh. Ini mah mardut semuanya, tertolak. Jadi hanya untuk Allah saja udah. Dan jangan malu kita bawa kambing kecil, ukuran cuma 25 kilo, tapi asal udah umurnya kan. Berapa kalau kambing umurnya? 6 bulan Kalau domba itu, domba. kalau kambing di Setahun. atasnya setahun. Kambing, kecil kambing, ya Kecil banget kecil sih, kok. gitu. Lu, Nih. ngeliat dia punya mardut tuh, hati-hati tuh. Ngeri tuh, itu udah bukan selain Allah itu. Jadi la ilaha illallah itu membuat kita, oh iya ya, gua nggak boleh nih begini begitu nggak boleh syirik. Udah la ilaha illallah. Dan itu asasnya. Lanjut. Adapun maknanya yang benar dan tidak boleh dipalingkan darinya adalah la ma'budu bi haqqin illallah, tidak ada yang disembah dengan hak kecuali Allah. Nah itu dia arti benar. Kalau kita apa arti terjemahan yang sering kita dengar? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah. Itu kurang tepat Kurang itu. tepat. Karena makna tiada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Maknanya apa? Berarti ada Tuhan yang selain Allah. Masih Itu ada. maknanya gitu. Iya. Makanya orang yang mengatakan tiada Tuhan selain Allah, iya, saya tidak akan menjadikan Tuhan ini Allah, tapi yang ini Tuhan, gitu. Makanya dijelaskan oleh ulama, la ma'budu bihaqqin. Mesti ada kalimat ma'budu bihaqqin. Tidak ada yang disembah dengan benar, dengan sungguh-sungguh kecuali Allah. Yang lain tuh nggak boleh. Yang berhak disembah hanya Allah. Atau kalimatnya, tidak ada yang berhak diberikan ibadah kecuali Allah. Baru tuh, oh berarti saya zikir buat Allah. Iya, takbir buat Allah. Iya, bukan lomba takbir. Bukan takbir karena Allah, karena surga. Ya, lanjut. Kalimat ini tidak boleh diartikan dengan la khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah. La qadra ala al ikhtira la ilaha illallah, tidak ada yang kuasa menciptakan kecuali Allah. La ilaha illallah itu pernah ditafsirkan oleh banyak orang, ditahrif, ditakwil.
dengan kalimat la khaliqa illallah. Enggak ada pencipta kecuali Allah. Coba lihat. Jadi dia membatasi ilah itu hanya menciptakan. Berarti boleh beribadah kepada selain Allah karena menciptakan cuma Allah. Allah hanya menciptakan saja tugasnya. Jadi boleh kita palingkan ibadah karena apa? Allah hanya menciptakan. Ya, boleh enggak kita ibadahi. Ada lagi yang mengatakan la qadira ala alal ikhtira ilallah. Enggak ada yang berkuasa menciptakan kecuali Allah. Ini semua tafsir yang batil atau silakan tadi. Ataupun la mawjuda illallah, tidak ada yang wujud kecuali Allah. Nah, ada juga yang mengatakan tentang sufi bahwa la ilaha illallah adalah la mawjud illallah. Enggak ada yang berwujud kecuali Allah. Coba lihat. Ya, lanjut. Pendapat ini memiliki dua rukun. Pertama, nafi peniadaan. Terdapat dalam kata la ilaha, tidak ada sesembahan yang hak. Kata ini meniadakan yang disembah dari sesuatu apapun. Kedua, isbat. Bukan isbat, if pakai ta, isbat. Isbat penetapan. Terdapat dalam kata ilallah kecuali Allah. Kata ini menetapkan yang disembah hanya Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak ada sekutu baginya. Oleh karena itu tidak ada yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh memalingkan segala bentuk ibadah kepada selainnya. Barang siapa mengucapkan kalimat ini dengan memahami maknanya, mengamalkan konsekuensinya dengan meniadakan syirik, menetapkan keesaan Allah Subhanahu wa taala serta meyakini dengan mantap akan kandungannya dan mengamalkannya, maka dia adalah muslim sejati. Namun barang siapa mengamalkan kalimat ini tanpa keyakinan, maka ia adalah orang munafik. Dan barang siapa mengamalkan yang sebaliknya yaitu syirik, maka ia adalah orang musyrik lagi kafir. Sekalipun ia mengucapkan kalimat ini dengan lidahnya. Paham enggak? Allah mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi depannya kuburan. Oh, iya. Ini orang munafik, syirik, kafir. Yang dia baca itu kan nggak ada yang berhak diibadahi dengan Allah kecuali Allah, tapi dia meyakini bahwa orang ini bisa mendatangkan kebaikan, memberikan hajat. Itu dia. Dia ngucapin la ilaha illallah itu. Jadi la ilaha illallah nggak bisa kita ucapkan la ilaha, tapi dia masih pakai cincin, gelang, yang dia yakini bisa mendatangkan manfaat. Buat apa la ilaha illallahnya nggak bermanfaat? Jadi la ilaha illallah memiliki konsekuensi. La ilaha la ma'budu bihaqqin illa Allah. Itu kalau kita bahas ini nanti kita akan lihat di sini ada perkara-perkara yang terkait dengan itu. Itu keutamaan kalimat la ilaha illallah. Nanti kita bahas insyaallah. Ada rukun-rukunnya. Berarti orang nggak bisa ngucapin la ilaha illallah 100 kali, 1000 kali atau tahlilan. Tapi berbuat bid'ah. Jadi la ilaha illallah itu justru mencegah orang berbuat bid'ah, harusnya gitu. Kan tadi kita bahas kan, bahwa akidah itu termasuk sunnah Nabi itu bagian dari akidah. Nah sekarang kalau ada orang berbuat bid'ah, tahlil, kira-kira gimana sih? Dia la ilaha tapi lagi dalam perbuatan bid'ah kan, akidahnya apa sih kayak gini gitu kan? Bisa nggak ente pahami? Sunnah Nabi itu adalah akidah, keyakinan kan? Ente yakin nggak misalnya nih ada lalat masuk, celupin, buang, minum lagi. Yakin nggak bahwa air ini bisa diminum? Yakin kan? Iya. Kenapa yakin? Ada Ada hadisnya kan? Ada sunnahnya kan? Berarti perbuatan ini akidah atau bukan? Akidah dia berani minum. Coba dong, gue geli jijik kok. Berat kan kotorannya aja gue geli. Iya, akidah juga kan? Tapi keliru akidahnya. Karena kita tahu hadis itu kan akidah tuh. Kita berani minum, kita beramal dengan akidah tuh. Bahwa akidah ini nggak mungkin salah. Air ini pasti nggak akan memudaratkan. Kenapa? Hadis kok. Itu ternyata orang yang berakidah sesuatu akan beramal dengan akidahnya itu. Jika orang mengatakan la ilaha illallah, la ilaha, dia bertahlil tapi berbuat bid'ah yang menyusahkan akidahnya. Maka kata orang, kalimat la ilaha illallah nggak bermanfaat bagi orang
sejuta kali pun dia berla ilaha illallah nggak bermanfaat bagi orang. Dan Allah nggak terima tahlilnya. Makanya para ulama sepakat tahlilan itu bid'ah munkaroh minimal. Dan di atasnya bid'ah kafaroh. Apa? Kufur. Jadi tadi pertama cuma bid'ah munkar, yang kedua kafaroh apa? Kafir jadinya. Karena dia mengatakan bahwa tahlil itu akan membuahkan sesuatu. Dengan datangnya karomah Nabi, mukjizatnya Nabi di tempat tahlilan tersebut. Cuma dia. Nah, para ulama nggak ada yang setuju dengan acara tahlilan itu, nggak setuju. Kenapa? Pertama bid'ah munkaroh, nanti naik ke bid'ah kafaroh. Tahlilan maksudnya ngumpul-ngumpul Tahlilan, gereja. iya tahlilan itu. Itu awalnya kan bid'ah munkaroh, bid'ah yang munkar itu. Kenapa? Nggak ada dalilnya kok. Iya. Tapi bisa menjadi kafir. Kenapa? Karena meyakini dengan tahlil itu Nabi Muhammad dengar. Dan nanti Nabi Muhammad akan menyampaikan kepada Allah siapa pelaku tahlil tersebut. Nanti tanya deh orang-orang para pelaku tahlil, tapi yang tokohnya pasti begitu keyakinannya. Nah, ada udah tanya tuh ke 10 kiai gitu. Ente Wahabi sih ya, jawabannya cuma itu. Ente Wahabi sih. Jadi ente nggak tahu kok kenapa sih kayak kenapa saya selalu disebut Wahabi. Membuat bertanya seperti itu kan ilmiah. Antum jawab aja ilmiah kiai. Oh ada dalil, iya sebutkan dalilnya. Kan enggak disebutkan. Dari 10 kiai yang antum nggak sebutkan sama sekali, nggak nyebutin. Itu mah ente Wahabi. Gitu doang udah. Ini bukan diskusi. Jawabannya begitu doang. Jadi emang nggak ada jawab, emang karena mereka tahu nggak ada jawabannya pasti. Coba contohnya mana Nabi nggak? Sekarang tahlil itu kalimat apa sih? La ilallah. Diajaran nggak mau di Al-Quran? Ya, Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Diajarkan siapa yang menerima kalimat la ilaha illallah pertama kali? Nabi. Nabi SAW. Kok Nabi yang menerima kalimat itu kenapa nggak tahlilan? Kenapa? Kenapa sih Nabi kalau ada kumpul-kumpul sama jamaah, Kumpul, kumpul gitu. sini yuk dan geleng-geleng, kenapa nggak ada sih hadisnya itu, kenapa? Kan anda nanya ke kiai ini, kayaknya ngumpul begini nih, kayak satu aja deh, anda minta maaf nih, satu aja. Adakah hadis Nabi menyuruh kita bertahlil setiap kali perkumpulan? Ah, ente Wahabi, ente nggak bakal percaya sama yang kita ucap. Enggak, anda percaya deh sama ente sekarang. Nggak mau juga ngomong, emang nggak ada soalnya. Paling bawain pendapat ulama yang ini ya. Iya kan, karena nanya satu saja hadis. Kalau dalil nggak Dia sebutkan hadis. semua tuh pendapat ulama, Ibnu Hajar. Enggak hadis dari Nabi kata anda gitu. Ente Wahabi sih, jadi ente nggak paham dengan kami. Oh di kami itu memuliakan para. Iya, anda ulamanya anda muliain. Kan Nabi bersabda, al ulama warahatul anbiya. Kita disuruh mengumpulkan ulama, tapi Nabi bersabda enggak suruh tahlil. Udah akhirnya nggak mau ngasih. Sama nggak ada hadisnya soalnya. Masa sih Nabi yang menerima la ilaha illallah nggak ngajarin sih sama sahabatnya? Ayo kita kumpul kalau anak lahir tahlil, kalau naik kelas tahlil. Kenapa nggak ada hadisnya itu? Mau dagang tahlil kan gitu. Nempatin rumah tahlil, kenapa nggak ada itu? Dan itu kan jadi ikon kan? Bikin toko tahlil, pakai an belakangnya, apa tuh? Tahlilan. Lahir anak tahlilan, iya kan? Kematian anak tahlilan. Kenapa mesti ada tahlil semua itu anak? Kenapa Nabi nggak tahlilan? Gitu maksudnya, ya. Barangkali demikian, ya pertemuan kita sampai halaman berapa ini? Halaman 4. Halaman 10, 10. ya kan? Oh iya. Kata beliau terakhir, barang siapa yang mengucapkan kalimat ini pada halaman 10 dengan memahami maknanya, mengamalkan konsekuensinya, ya, meyakini dengan mantap kandungannya, menetapkan keesaan Allah, meniadakan syirik, dia seorang muslim sejati. Oh, sejati loh, berarti kalau nggak begitu nggak sejati. Namun barang siapa mengamalkan kalimat ini tanpa keyakinan, lihat tuh, di hatinya nggak tahu, cuma ngucapin aja dong, ikut-ikutan. Apa kata penulis kitab? Maka dia adalah orang munafik. Dia ngucapin la ilaha illallah nggak tahu artinya, munafik tuh. Dan barang siapa mengamalkan yang sebaliknya, la ilaha illallah di hadapan kubur dan untuk melakukan kesyirikan, maka dia musyrik. Nggak main-main tuh kalimat itu.
Kita sering dengarkan di masjid-masjid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh, semakin banyak dah, oh semakin kencang ya kan? Oh, nggak sadar. Tapi nggak sadar, Sampai kata nggak sebagian mereka semakin dia kesurupan semakin tinggi makomnya. Oh. Serem ya dengernya ya. Iya, emang iya. Ada yang sampai terbang mak kayaknya. Ada yang makin, pokoknya yang makin aneh makin wali dia. Oh. Jadi wali. Tapi wali apa? Siapa? Wali syaitan. Wali nyusruk. Bukan waliullah dia, wali syaitan. Karena Nabi nggak ngajarin gitu. Iya kan? Udah pernah lu. Barakallahu fiik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu